Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nabila dengan NIM C1C022054. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Perpajakan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI. Baiklah, untuk topik pembahasannya, yang pertama pajak penjualan barang mewah atau PPNBM, dan yang kedua pengkreditan PPNBM dan contoh. Pengertian pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Mengutip dari laman resmi Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan atau Kemenku Republik Indonesia, PPNBM merupakan singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah. Ini adalah pajak yang dikenakan pada barang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dalam hal ini, yang berkaitan dengan PPNBM ialah pada kebutuhan tersier atau kebutuhan atas barang atau jasa yang tergolong mewah. Sebagaimana yang dimaksud mewah, yakni kebutuhan yang seharusnya dipenuhi jika kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi. Tujuan dari pengenaan PPNBM adalah yang pertama, bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai pengendalian konsumsi barang mewah. Bagi produsen, dapat melindungi produsen barang mewah dalam negeri dari masuknya barang impor mewah. Bagi negara, berfungsi sebagai penjamin penerimaan negara serta sebagai pajak penyeimbangan konsumen berpenghasilan rendah dan konsumen berpenghasilan tinggi. Lalu subjek dan objek PPNBM. Subjek PPNBM adalah pengusaha kena pajak yang menghasilkan barang kena pajak yang tergolong mewah dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya, dan pengusaha yang mengimpor barang yang tergolong mewah. Subjek PPNBM dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama pengusaha kena pajak yang meliputi pengusaha kena pajak yang meliputi pabrikan atau produsen, real estate, importir, indentor, bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan, pemegang hak paten dan merek dagang, dan kontraktor atau subkontraktor bangunan. Yang kedua, pengusaha yang memilih menjadi PKP, meliputi eksportir dan pedagang yang menyerahkan BKP kepada PKP. Objek PPNBM ialah berwujud barang dan jasa. Jenis barang yang memiliki kategori mewah alias bukan barang sederhana ataupun barang primer adalah yang pertama, barang yang bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, dan barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Berikutnya fungsi pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Penerapan PPNBM kepada konsumen tidak semata-mata dilakukan pemerintah hanya untuk penerimaan negara, melainkan berfungsi untuk pengendalian kesetaraan pada beban pajak bagi konsumen yang memiliki penghasilan rendah dan konsumen yang memiliki penghasilan tinggi. Adapun beberapa fungsi yang perlu diketahui oleh konsumen atau wajib pajak antara lain, yang pertama dalam mewujudkan keseimbangan pembebanan pajak terhadap konsumen memiliki penghasilan berbeda, yakni antara rendah dan tinggi. Yang kedua, dalam mengendalikan pola konsumsi masyarakat atas pemakaian atau penggunaan barang yang tergolong mewah. Yang ketiga, menjadi salah satu pendapatan yang menopang penerimaan negara. Dan yang terakhir, membantu dalam menunjang perlindungan atas kesetaraan produsen, khususnya bagi produsen mikro atau mitra-mitra kecil hingga produsen besar. Lalu pertimbangan pemungutan pajak penjualan barang mewah ada 3. Yang pertama, agar tercipta keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Lalu untuk mengendalikan pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Dan yang terakhir, perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional dan mengamankan penerimaan negara. Lalu tarif pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Pada PPNBM, tarif akan dikenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang mana berkisar dari 10% hingga 200%. Pengenaan tarif tersebut akan digolongkan berdasarkan kategori barang yang tergolong mewah. Dalam hal ini akan dilihat berdasarkan barang kena pajak atau BKP yang memiliki tingkat kemampuan konsumen dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang tersebut. Yang pertama, tarif 20% dikenakan pada kategori barang mewah seperti apartemen atau kondominium, townhouse atau cluster, hunian mewah yang dialokasikan sebagai lokasi kegiatan usaha dan peralatan olahraga impor. Tarif 40% dikenakan pada kategori barang mewah seperti pada kelompok balon udara, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, pada persenjataan apian dan amunisinya berdasarkan jenis,
kecuali dipergunakan untuk kepentingan negara. Tarif 50% dikenakan pada kategori barang mewah seperti pada kelompok pesawat udara kecuali diperuntukkan dalam keperluan negara atau angkutan udara komersial, helikopter pada persenjataan api-apian dan amunisi berdasarkan jenisnya kecuali digunakan untuk kepentingan negara. Tarif 75% dikenakan pada kategori barang mewah seperti kendaraan air seperti kapal pesiar mewah dan yacht kecuali diperuntukkan untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Kendaraan air seperti kapal Ferrari dan sejenisnya kecuali diperuntukkan untuk kepentingan negara atau angkutan umum. Berikutnya pengkreditan PPNBM. Pajak penjualan barang mewah atau PPNBM tidak dapat dikreditkan karena sasaran PPNBM adalah konsumen. Maka tujuan memberi beban pada pajak tambahan tidak akan tercapai apabila PPNBM dapat dikreditkan. Karena PPNBM yang dibayar akan masuk kembali ke kas perusahaan pedagang besar. Oleh karena itu, PPNBM akan dibebankan sebagai biaya oleh PKP yang menyerahkan BKP pada mata rantai distribusi yang kedua, sehingga akan menjadi unsur harga jual yang didapat dari pembeli, yaitu PKP pada jalur berikutnya atau konsumen yang secara langsung membeli dari pedagang besar. Jika diekspor, PPNBM yang dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali. Meski PPNBM tidak dapat dikreditkan, tetapi apabila BKP yang tergolong mewah diekspor, maka PPNBM yang dibayar berkaitan dengan perolehan BKP yang tergolong mewah yang berhubungan langsung dengan BKP dapat diajukan permintaan restitusi. Lalu contoh perhitungan PPNBM. PT ABC merupakan PKP akan membuat tempat fitness atau gym di salah satu area di Jakarta Barat. Karena itu, PT ABC berencana membeli peralatan olahraga impor dari luar negeri dengan total invoice sebesar 2,5 miliar. Berapa PPNBM dan PPN yang harus dibayar atas transaksi ini? Yang pertama, PT ABC harus mencari tahu besaran pajak penjualan atas barang mewah yang harus dibayar. Karena mengimpor peralatan olahraga, tarif yang dikenakan adalah 20%. PPNBM sama dengan harga barang dikali dengan tarif, yaitu 2,5 miliar dikali dengan 20% menghasilkan 500 juta. Lalu, PT ABC harus menghitung PPN yang dikenakan pada transaksi ini. Tarif yang berlaku adalah 11%. PPN sama dengan tarif PPN dikali dengan harga barang dikurang PPNBM. 11% dikali 2,5 miliar dikurang 500 juta, sama dengan 220 juta. Lalu total harga dan pajak yang harus PT ABC bayar atas transaksi ini adalah harga barang ditambah PPNBM ditambah PPN, sama dengan 2,5 miliar ditambah 500 juta ditambah 220 juta menghasilkan 3,2 miliar. Jadi total harga dan pajak yang harus PT ABC bayarkan adalah sebesar 3,2 miliar. Sekian presentasi dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.